Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Kahar, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Hairun. Di sini saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia yang terkait dengan sifat bahasa, kedudukan dan fungsi bahasa, karakteristik, serta kesalahan dalam bahasa. Pada pembahasan ini ada beberapa soal yang akan dibahas. Ini pertama, arbitrer, unik, dan produktif merupakan sifat bahasa. Jelaskan ketiga sifat bahasa tersebut beserta contoh. Bahasa bersifat arbitrer atau mana suka, maksudnya adalah tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Contoh pada kata gajah. Kata gajah di sini melambangkan seekor binatang besar berkaki 4 dan memiliki belalai serta gading. Bahasa bersifat unik. Bahasa bersifat unik adalah bahasa yang mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ciri khas ini biasa menyangkut satuan bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem lainnya. Contoh bahasa bersifat unik di sini yaitu dia menangkap ayam. Di sini tekanan diberikan kepada dia, maka makna kalimat itu adalah bahwa yang melakukan tindakan menangkap ayam adalah dia dan bukan orang lain. Bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif adalah unsur-unsur bahasa itu terbatas dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas. Itu dapat disebut satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Contoh sifat bahasa produktif ada seperti galau, alay, lebay, dan lain-lain. Soal kedua yaitu mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari. Yang ketiga, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipahami sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Soal yang ketiga yaitu jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional. Sedangkan fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antara warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bangsa di Nusantara. Soal keempat, sebutkan dan jelaskan 3 karakteristik ragam bahasa Indonesia beserta contohnya. Di sini yang saya ambil yaitu pada ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Karakteristik ragam bahasa lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Contohnya, aku bingung karena pendirian dia selalu berubah. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Karakteristik ragam bahasa tulis. 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Bersifat objektif. 3. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Contoh ragam tulis yaitu pendiriannya selalu berubah, oleh sebab itu aku jadi bingung. Soal kelima yaitu apa itu hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia. Hiperkorek adalah kesalahan bahasa karena
membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Pleonasme. Pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Sedangkan kontaminasi adalah susunan bahasa yang tidak tepat seperti morfem dan kata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.